Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Pardio. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 2 Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Perkenalkan juga, fasil saya adalah Ibu Iin Farika SPD dan PP saya adalah Bapak Aris Hermanto YP SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah aksi nyata saya pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sadang Kulon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri 2 Sadang Kulon dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang ini dalam acara pengimbasan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sadang Kulon, yang ketiga aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sadang Kulon. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Pardio selaku calon guru penggerak yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pembiasan budaya positif di sekolah yang saya hormati. Yang saya hormati pada Bapak Ibu peserta pengimbasan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yang beragama. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Pardio yang hari ini akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan ini nanti akan bermanfaat untuk teman-teman di sini, pada peserta Bapak Ibu semuanya. Amin. Harapan kami dengan kegiatan ini, yang pertama nanti peserta bisa terimbas. Karena kegiatannya pengimbasan, yang tujuannya kan untuk mengimbaskan pada Bapak Ibu, serta dapat terimbas sehingga untuk budaya positif di sekolah ini bisa dikembangkan, dijalankan, dilaksanakan. Yang nanti implementasinya
penerapannya ya pada semua warga sekolah, artinya seperti itu Pak. Ya. Harapannya seperti itu, yang nanti ujungnya, yang endingnya akan membawa kemajuan di sekolah. Jadi dengan kegiatan ini nanti kita harapkan endingnya adalah kemajuan untuk sekolah di segala bidang. Itu terkait dengan harapan-harapan yang saya harapkan dengan kegiatan ini. Yang berikutnya pada Bapak Ibu peserta, kami mengucapkan selamat untuk mengikuti dengan baik, sehingga apa nanti yang disampaikan, apa yang dipaparkan, kita akan memahami semua. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Meningkat acara yang ketiga, yaitu aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Parigio SPD. Padanya kami persilakan. Nyonsewu ya, sambil berdiri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sadangkulon, beliau Bapak Pujo Priyato SPD, Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Sadangkulon yang saya hormati, dan teman-teman guru PJOK yang hadir di sini yang saya hormati, serta Bu Siti Aminah ya dari SD Negeri 2 Wonosari yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang dimana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sholawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih sekali atas hadirnya, atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan panjenengan. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf di sini adalah saya akan melaksanakan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 Bapak Ibu. Jadi di sini alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1 yang terdiri dari submodul 1.1 sampai dengan 1.4 Bapak Ibu. Nah, acara ini adalah bagian dari ujung dari modul 1, yaitu di submodul 1.4 budaya positif. Jadi kebetulan ada tugas untuk mengimbaskan atau memberi pengimbasan kepada lingkungan sekolah untuk tentang budaya positif. Nah, namun Bapak Ibu, di sini saya bukan berarti menggurui Bapak Ibu ya, karena saya tahu panjenengan semua adalah senior saya, lebih tahu jenengan daripada saya. Mungkin alangkah bijaknya kalau bahasanya kita di sini itu sharing saja ya Bu ya, sharing saja, nanti saling tanya jawab, saling mengisi. Tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan di lingkungan kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ke acara intinya, yaitu aksi nyata. Dari sini mungkin saja deh Bapak Ibu ya. Monggo saya kali disambi snacknya seadanya sambil santai saja Bapak Ibu. Di sini aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Di modul 1.4 ini budaya positif terdiri dari 4 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua,
teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam terakhir, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan pelajari, kita akan dalami satu persatu dari 6 bagian ini. Budaya positif, Bapak Ibu. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu adalah bagian dari pengertian budaya positif. Tentunya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Nah, apa contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Tentunya sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya, tentang budaya positif yang sudah kita terapkan baik di SD 2 Sarang Kulon maupun SD Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin sudah diterapkan. Kalau di SD 2 Sarang Kulon, di sini ada contoh gambarnya di atas, budaya positif tentang berjabat tangan dengan anak ketika hadir, ada berbaris sebelum masuk ke kelas, berdoa sesudah dan sebelum pembelajaran, dan juga masih banyak budaya positif. Nah, namun Bapak Ibu mungkin perlu koreksi sedikit karena beberapa tahun yang lalu pernah terjadi COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Jadi penerapan budaya positif seketika terhenti ketika COVID-19. Bahkan berjabat tangan tidak boleh, berdekatan tidak boleh, dan lain sebagainya. Itu termasuk menghentikan budaya positif yang sudah kita pupuk selama ini. Nah, mungkin di era sekarang, era yang new normal, pembelajaran sudah seperti biasa, mungkin perlu ditingkatkan lagi. Sebagai contoh, mungkin kayak Bapak Ibu guru termasuk saya ya, yang tua saja kadang-kadang ketika berkumpul seperti ini, bertemu mau berjabat tangan juga kadang-kadang ragu ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ragu. Jadi masih terbawa COVID. Jadi mungkin karena sekarang sudah normal, yang penting jaga kesehatan, mungkin berjabat tangan juga perlu ditingkatkan kembali sebagai bukti pemberian contoh kepada anak didik kita bahwa kita juga menerapkan budaya positif. Lanjut. Ya, sebelum ke materi yang berikutnya, di sini saya punya sebuah untuk menumbuhkan sebuah keyakinan, ya, untuk menumbuhkan sebuah keyakinan kepada panjenengan semuanya. Di sini judulnya cobalah buka. Anda adalah A, ya. Saya mohon panjenengan membayangkan jenengan adalah di posisi A, ya. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ini tugas A adalah jenengan membayangkan bahwa di kepalan tangan Anda ada hal yang sangat berharga bagi hidup Anda. Jika itu tangan kepalan dibuka, mungkin kehidupan Anda akan terancam dan lain sebagainya. Bayangannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sugestinya seperti itu maksudnya. Bayangkan di kepalan tangan Anda, di dalamnya ada sesuatu hal yang sangat berharga bagi jenengan. Nah, ada tugas B. Tugas B hanya bayangan saja ya. Tugas B hanya bayangan, jenengan menjadi A saja. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara, membujuk jenengan untuk membuka tangan jenengan. Padahal jenengan memahami, meyakini bahwa di dalam genggaman Anda ada hal yang sangat berharga untuk Anda. Dan ketika ada orang lain yang membujuk jenengan, bujuknya bebas, bisa dengan bujukan, rayuan, terus ancaman, bahkan menyokong memberikan uang pun akan dia lakukan untuk jenengan membuka tangan. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kira-kira dari sekian peserta ada yang bersedia membuka tangannya? Ada?
Tidak. Tetap digenggam ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Edi tetap menggenggamkan tangan. Ya, ada yang bersedia membuka di sini? Mungkin yang meminta membuka istri tercinta, ya kan? Mungkin juga orang terdekat. Kira-kira ada yang siap membuka apa tetap menggenggamkan tangan Bapak Ibu? Pak Mudir tetap memegang, Pak Edi memegang. Coba alasannya saya pengen tanya Pak Mudir. Alasannya kira-kira apa kok bisa genggam terus? Kalau alasan saya, sugesti saya yang tadi dari Pak Tarji itu Pak memegang itu kan rahasia. Ya. Sugesti saya itu rahasia keluarga saya. Tidak boleh mohon maaf, tidak boleh dipublikasikan kepada siapapun. Gitu. Terus untuk kedinasan itu ada yang bisa dipublikasikan, ada yang tidak, harus digenggam, harus dirahasiakan, tidak boleh sembarang orang tahu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Pak Mudir, luar biasa ya. Jadi mungkin rata-rata semuanya tetap menggenggam ya, karena tahu bahwa itu di dalamnya adalah hal yang sangat berharga bagi jenengan. Nah, ini tadi siapa yang membuka genggaman tangan, apa alasannya tadi sudah Pak Mudir sampaikan, dan kebetulan di sini nggak ada yang siap membuka genggaman tangan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi di sini yang mengontrol adalah dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini untuk penanganannya pemegang kontrol itu ada pada diri sendiri, baik guru maupun siswa. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya, meskipun ada tata tertib di sekolah dengan segala konsekuensi, tetap saja ada siswa yang melanggarnya karena kontrol diri tetap pada anak tersebut. Nah, itu tadi tujuan dari tadi menggambarkan mengepalkan tangan adalah bahwa yang dapat mengontrol diri kita sendiri ya hanya kita Bapak Ibu. Kita sebagai guru yang dapat mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, termasuk anak pun seperti itu. Harapan di pembelajaran kurikulum Merdeka ini adalah seperti itu. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, termasuk anak didik juga sama seperti itu. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi biasanya kalau mendengar kata disiplin ya kebanyakan dikaitkan dengan hukuman, karena budaya kita diakui tidak diakui untuk menerapkan disiplin yang sudah-sudah tetap menggunakan hukuman. Penerapannya dengan menggunakan hukuman dengan berdalih yang penting hukuman yang mendidik. Kan seperti itu yang sudah-sudah ya, hukuman yang mendidik. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu diharapkan hukuman bukan tidak boleh digunakan, tapi diharapkan hukuman tidak digunakan, terkecuali mungkin menangani anak-anak yang super duper ya, super rewel dan lain sebagainya. Tapi harapannya hukuman itu tidak dilakukan Bapak Ibu. Kenapa sih kok hukuman tidak boleh dilakukan? Sebenarnya kalau kita bayangkan ketika kita masih sekolah, hukuman ketika kita dihukum oleh Bapak Ibu guru akan teringat sampai kita tua Bapak Ibu. Jadi pengaruh hukuman baik jangka pendek maupun jangka panjang luar biasa pengaruhnya kepada anak. Jadi kenapa hukuman tidak diharapkan tidak digunakan? Nah, itu pengaruhnya seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke masa sekolah bahkan SD, SMP, SMA, saya yakin dari sekian banyak guru banyak yang sering dihukum. Bu Gilang pernah dihukum Bu? Pernah ya. Bahkan sampai sekarang masih ingat ya. Nah, itu pengaruh jangka panjangnya kurang baik. Bahkan kadang-kadang menjadi sebuah dendam dengan gurunya. Biasanya yang sering didendami guru ini guru olahraganya.
badannya apa-apa sing dipornamani Pak Guru olahraga ya Pak Mujone. Kadang-kadang ada yang berkelahi, yang cari pertama guru olahraganya. Nah, jadi kadang-kadang guru olahraga itu ngecap nang atine bocah tukang hukum sampai mereka dewasa akan teringat dalam jangka panjangnya bahwa mereka pernah dihukum oleh Pak Guru A dan B. Ketika itu jangka panjangnya, jangka pendeknya Bapak Ibu, anak-anak itu akan tertekan ketika dihukum itu. Saya yakin, kecuali dengan anak yang berkebutuhan khusus ya, mungkin berbeda. Tapi kalau anak yang normal sewajarnya, itu yakin pada saat itu akan tertekan. Dia tidak mungkin mudah berkembang karena dalam jiwanya, dalam pikirannya sedang tertekan. Dihukum, malu sama temannya, takut dan lain sebagainya. Sehingga nanti hukuman ketika kita sering menghukum memancing anak untuk berkata bohong atau mencari alasan. Nah, nanti di slide berikutnya akan dibahas lebih dalam lagi. Lanjut. Disiplin positif, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif, apa yang mereka perbuat ada pertanggungjawabannya. Jadi tahu ketika saya berbuat seperti ini, apa konsekuensinya, apa pertanggungjawabannya. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini yang sangat ditekankan adalah intrinsiknya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai seorang guru menanamkan disiplin positif kepada anak yang timbul dari intrinsiknya, dari dalam diri anak, bukan dari ekstrinsik, bukan pengaruh dari luar Bapak Ibu yang dimaksud. Nah, karena kalau kita berhasil menanamkan kepada siswa dengan memiliki jiwa yang intrinsik, melakukan disiplin karena berdasarkan dirinya sendiri, itu akan luar biasa Bapak Ibu. Jadi mereka berbuat disiplin bukan karena pengaruh dari luar, bukan karena kepengen di alam sama gurunya, bukan karena pengen mendapat hadiah, bukan pula karena takut hukuman. Nah, harapannya anak melakukan disiplin itu melalui intrinsiknya, melalui dari dalam dirinya. Kita lihat anak-anak didik kita juga mungkin banyak pengaruh dari ekstrinsiknya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggambarkan ketika anak itu sudah tertanam dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif, contohnya membuang sampah pada tempatnya, saya yakin Bapak Ibu, meskipun ada guru atau tidak ada guru, anak itu pasti akan membuang sampah pada tempatnya jika sudah tertanam dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana tugas kita sebagai seorang guru untuk menanamkan hal itu? Kita terapkan dengan sesuai dengan lingkungan yang ada, sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik sesuai dengan alam dan zaman. Nah, alam kita di pegunungan, bagaimana cara kita memberikan kepercayaan kepada anak, keyakinan kepada anak ketika kenapa sih harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Kenapa saya tekankan itu? Setelah saya mempelajari modul ini, saya teringat masa SD Bapak Ibu. Sedikit cerita ya. Teringat masa SD. Saya di SD ingat sekali diulang sama namanya Pak Guru Waluyo ya, dari Purworejo. Di situ tentang kebersihan lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Beliau mengatakan Bapak Ibu bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. Jika membuang sampah sembarangan, nanti akan mengakibatkan banjir, pencemaran tanah dan lain sebagainya. Cuma yang di situ yang saya tangkap dan yang ditekankan oleh Pak Guru saya dulu adalah mengakibatkan banjir. Dalam buku pun ada yang mengakibatkan banjir. Disitulah saya ketika SD gagal fokus Bapak Ibu, karena SD saya di daerah pegunungan dan saya tidak pernah ke kota waktu itu Bapak Ibu. Jadi nggak tahu yang namanya irigasi apa,
Umah-umah pedek ali sing kaya ngapa modele, sing di perumahan sempit banyak selokan seperti apa. Jadi waktu itu saya gagal fokus. Cuma pada waktu itu saya mau bertanya pun malu Bapak Ibu. Takut, malu dan sebagainya. Karena saya termasuk anak yang pemalu waktu SD. Jadi hanya mendengarkan dan mencerna saja. Saya tahu kalau membuang sampah bisa mengakibatkan banjir. Tapi dalam otak saya, kok bisa? Saya tetap nggak percaya Bapak Ibu. Saya berontak dalam hati saya. Cuma karena saya memang itu tadi saya pemalu, ya. Jadi saya hanya diam saja. Bayangan saya apa Bapak Ibu? Saya nggak percaya membuang sampah mengakibatkan banjir karena saya belum pernah ke kota. Nah itu ya kuncinya. Jadi bayangan saya rumah saya dekat kebun-kebun, dekat pohon-pohon. Jadi kalau membuang sampah barat seakar mungkin di pol-polnya numpuk nang pekarangan, nang perengan. Bayangan saya kan seperti itu. Ini bisa mengakibatkan banjir dari mana? Cuma karena yang tadi saya garis bawahi, saya pemalu. Jadi saya nggak berani bertanya Bapak Ibu. Harapan kita jangan sampai kita memperlakukan anak seperti itu, ya. Ya, tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro kenapa ditekankan mengajar sesuai dengan kodrat alam, ya. Alamnya di sini pegunungan. Nah, mungkin ketika itu kalau guru saya menjelaskannya membuang sampah menekanannya pada pencemaran tanah akan masuk dalam akal saya, ya. Bahkan mungkin kalau kita bisa ya menerapkan. Kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah itu mungkin bisa mencemarkan tanah. Kemarin kita sudah melaksanakan P5 ya tentang wirausaha penanaman di sebelah sini. Kebetulan di sini sudah penerapan. Nah di situ ketika saya mendampingi anak, saya terlintas terbayang. Di situ ketika anak mencangkul, ada sebagian kelompok tanah yang banyak plastiknya dan sebagian ada yang tidak. Nah mungkin kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak yang nyata kenapa membuang sampah tidak boleh sembarangan. Salah satunya di situ bisa diterapkan, bisa dipraktekkan ketika tanah yang banyak plastiknya ditanam dengan tanaman yang sama dengan sebelahnya yang tanah tidak ada plastiknya, biar mereka mempraktekkan secara langsung pertumbuhannya akan seperti apa. Saya yakin kalau yang banyak plastiknya nanti akan uying-uyingan dan lain sebagainya. Dan yang tidak ada plastiknya bisa tumbuh subur. Nah, ketika kita tanamkan hal yang nyata Bapak Ibu kepada siswa kita, saya yakin itu akan timbul intrinsiknya dari dalam dirinya. Bahkan mungkin tidak hanya di sekolah, mereka akan membawa ke lingkungan mereka sampai mereka tua, sampai mereka dewasa, bahwa tertanam dalam hati anak. Nek buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, itu bisa mencemarkan tanah. Jadi mungkin mereka akan kembali ke masyarakat pun akan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di daerah pekarangan tanah-tanah begitu. Nah itu sedikit cerita. Jadi harapannya kita tidak memberikan ilmu kepada anak yang masih terbayang dan belum jelas kebenarannya atau sulit diterima kepada anak. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya gagal fokus karena saya belum pernah ke kota, belum pernah lihat banjir. Pada waktu itu televisi belum ada dan lain sebagainya. Jadi dalam bayangan saja saya tidak terbayang kebijaksanaan bisa memarahi banjir. Nah mungkin itu hanya sebagai cerita kenapa pembelajaran harus sesuai alam. Alam kita di pegunungan, kita bisa menerapkan membuang sampah pada tempatnya seperti tadi, takut nanti menjadi pencemaran tanah dan lain sebagainya. Tapi apakah tidak perlu kita beritahu kalau sampah itu mengakibatkan banjir Bapak Ibu? Sangat perlu, karena mereka ketika nanti dewasa belum tentu mereka hidupnya di daerah pegunungan. Jadi itu pun juga perlu diberikan, apalagi sekarang sesuai dengan zamannya ya, zaman IT, zaman YouTube dan lain sebagainya, kita bisa memberikan pembelajaran melalui video-video pembelajaran tentang sampah dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai gambaran. Lanjut Bapak Ibu. Monggo sambil saja Bapak Ibu, santai, nanti di sini sharing, ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Sesi tanya jawab nanti monggo bertanya, saling berkolaborasi. Lanjut. Kesimpulan, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi intrinsik bersifat jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan hukuman maupun hadiah. Mereka tetap
berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disinilah indahnya ketika kita berhasil menanamkan disiplin yang dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik. Dalam jangka panjang pun mereka akan tertanam, bukan karena takut hukuman, bukan pula karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi bedanya pengaruh dari luar dengan dari dalam diri sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ketika terpengaruh dari luar, anak itu akan melakukan sesuatu hal hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Saya berangkat kasih biar di alam sama Pak Guru-Bu Guru. Ya, ketika Pak Guru dan Bu Guru tidak ada, mungkin dia tidak akan berangkat kasih dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tertanam dari dalam dirinya sendiri, intrinsiknya sudah bagus, saya yakin ada gurunya, tidak ada gurunya, mau dihukum, mau diberi hadiah, saya yakin anak itu akan berbuat baik. Harapannya seperti itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dian Kosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan yang mulia. Lagi-lagi intrinsik yang ditekankan Bapak Ibu. Jadi memang sangat penting sekali melatih anak untuk memberi motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya sendiri ya. Jadi harapannya seperti itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Saya yakin semuanya sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila karena di sini adalah senior-senior saya, banyak sudah yang hampir selesai PMM-nya ya. Aksi nyatanya sudah bertebaran banyak sekali. Saya yakin lebih paham jenengan karena saya baru sampai sini, mungkin jenengan sudah melewati tentang segitiga restitusi dan lain sebagainya karena saya lihat juga aksi nyatanya sudah banyak yang mengirim. Nah, dari nilai kebijakan universal tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Apa sih itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada yang ingat? Terbagi menjadi 6. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang ingat? Iya, ini ya. Ada penerapan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, ini adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, dari tujuan kurikulum Merdeka Belajar ini, harapannya kita sebagai guru bisa mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu dari 6 bagian ini bisa ditanamkan dalam siswa. Lanjut. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ekstrinsik dari luar, pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga intrinsik Bapak Ibu, pengaruh dari luar. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, intrinsik. Harapannya ini Bapak Ibu, yang diharapkan adalah yang intrinsik bukan ekstrinsik ya, karena ekstrinsik itu mudah luntur ceritanya Bapak Ibu. Jadi dengan memberikan penghargaan, dengan memberikan hukuman itu tidak akan bagus untuk jangka panjangnya. Lanjut. Nah, hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fidon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan, luar biasa ya, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, pertama saya masuk di modul ini, saya membaca ini kok bertentangan dengan hati saya ya. Kenapa memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang?
Contohnya, jika kita memberikan hadiah pada anak yang pandai, maka sejatinya menghukum anak yang lain. Mereka merasa gagal dan rendah diri. Nah, ini padahal sebuah budaya kita yang dari dulu Bapak Ibu. Dari saya SD juga sudah ada budaya pemberian hadiah untuk anak-anak yang ranking juara 1, 2, 3. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka, penghukum dan penghargaan sama saja mengurangi potensi atau mengurangi kreativitas anak untuk belajar. Pertama, saya juga sulit membayangkan itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita terapkan, kita bayangkan ketika kita jadi murid, saya yakin bahwa itu akan paham. Kita punya murid 30, yang dapat hadiah hanya 3, juara 1, 2, 3. Saya yakin berarti kita telah menyakiti dari 27 siswa itu Bapak Ibu. Padahal mereka juga ingin berkembang, mereka juga ingin pintar. Cuma dalam pikiran saya sebelum saya mempelajari ini, lah itu kan untuk memotivasi, ya, biar anak yang lain termotivasi ingin mendapatkan hadiah. Namun bagaimanapun kita memberikan motivasi pada anak, hanya 3 yang mereka merasa puas mendapatkan hadiah. Di mana dengan perasaan dari 27 siswa yang tidak mendapatkan hadiah? Mereka akan berkecil hati, bahkan mereka akan berpikir Bapak Ibu, lah wong apa sih nau? Ngesuk-ngesuk ya mau si Ani karo si Susi yang tambah hadiah, ya enggak Bu? Lah kayaknya ya ajib-ajib bae, bocah kayak bae sing tambah hadiah, yang orang zaman. Akhirnya mengurangi kreativitas anak, mengurangi semangat anak untuk belajar. Dan juga yang mendapatkan hadiah, saya mengerjakan seperti ini saja sudah dapat ranking. Kenapa saya harus tertantang untuk belajar yang lebih tinggi lagi? Ya kan? Berarti anak itu akan mengurangi hadiah, itu mengurangi kreativitas anak, mengurangi menantang dalam pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Ini menurut kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Namun ketika saya membayangkan apa yang selama ini saya lakukan kepada anak, sangat masuk akal Bapak Ibu. Di sini saya karena guru olahraga, di sini juga ada guru olahraga, nanti bisa sharing bersama. Saya pertama ke sini, yang ada dalam bayangan saya, karena saya di sini baru 2 tahun kurang lebih, saya kepingin sekali membuat anak didik saya di sini seperti anak didik sebelumnya. Bahkan harapan saya bisa lebih dari itu, yaitu prestasi di olahraganya, salah satunya adalah sepak takraw. Dari berangkat ke sini saya punya niat yang sangat mulia dan tinggi sekali Bapak Ibu. Saya kepingin di mana ada saya pengen membuat anak itu berprestasi. Bahkan sampai sini Bapak Ibu, saya bukan sombong, ini hanya berbagi saja Bapak Ibu ya. Saya menghabiskan 8 setel kaos olahraga, ya itu memang sisa Kopda memang ya. Sisa Kopda beberapa tahun yang lalu saya simpan daripada saya buang, itu saya berikan ke anak dengan tujuan memberi motivasi pada anak agar mereka mau berlatih olahraga. Yang bisa memang lebih dari 15 saya kasih kaos gratis 1 setel untuk berani latihan takraw. Luar biasa Bapak Ibu pada waktu itu. Pagi yang ditanyakan bola takraw, minta ekstra oke siap. Mereka memang sangat semangat. Karena apa? Itu adalah pengaruh eksternal ya, dari luar. Pengaruh dia kepengen mendapatkan sebuah kaos. Memang mereka pada waktu itu semangat. Setelah kaos terbagi, karena saya hanya punya 8, terbagi habis, saya bingung akal. Anak-anak kalau saya hadir ke sini, ayo nimang sambil nunggu masuk sekolah, yang ditanyakan apa Bapak Ibu? Dapat hadiah apa Pak Guru? Itu yang sudah mendapatkan kaos. Kemudian yang belum dapat kaos, kaosnya masih apa tidak Pak? Aduh habis. Mereka nggak mau nimang Bapak Ibu. Itu karena hanya pengaruh dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yakin itu benar-benar pengalaman yang terjadi pada saya. Kemudian saya kehilangan akal, kaos habis, anak-anak sudah tidak mau takraw. Saya belum mempelajari modul ini, jadi saya belum tahu bagaimana cara memotivasi anak ya. Saya kembali lagi, yang saya punya hanya uang, ya uang sedikit lah, sisa gaji yang dipotong potongan utang. Jadi saya punya uang, receh saya kumpulkan 2000 saya kumpulkan, saya sisihkan. Sudah sedikit banyak saya buat apa kotak ya. Mas Dani pernah upload foto itu ya. Saya tuliskan timang berhadiah untuk kelas 2 yang bisa
5 kali ambil uang 2.000 plus seterusnya dengan variasi jumlah. Saya masukkan ke kotak, saya kasih tulisan itu luar biasa. Kalau pagi yang dicari apa? Set bola takraw untuk latihan itu, untuk agar mereka dapat uang tersebut. Tapi setelah saya lama-lama dompetnya habis, uangnya habis, astagfirullah. Ternyata anak itu kalau saya suruh sampai saat ini, yuk nak latihan takraw biar kamu pintar jadi atlet takraw, dapat uang apa enggak Pak? Luar biasa ya. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini dan mengaitkan dengan apa yang saya lakukan luar biasa. Ternyata pemberian motivasi, pemberian hadiah yang berbentuk barang dan lain sebagainya itu sesungguhnya menghancurkan anak. Mereka hanya mau melakukan hal-hal baik hanya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan apa yang mereka harapkan, sebuah hadiah, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru bersama-sama ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Mari kita bagaimana cara menanamkan motivasi intrinsiknya dari dalam diri. Jadi buat di hadiah, buat orang ya mereka tahu bahwa itu hal yang baik, pasti mereka lakukan. Itu hanya sebagai cerita untuk pemahaman, itulah yang terjadi di lingkungan kita. Ternyata apa yang saya alami juga berkaitan dengan kurikulum ini. Jadi insya Allah setelah saya mempelajari ini, tidak lagi saya akan memberikan sebuah hadiah kepada anak atau iming-iming. Meskipun nanti saya akan memberikan sebuah reward, sebuah motivasi, tidak akan saya sampaikan sebelumnya. Jadi biar mereka berlatih dengan dirinya sendiri. Ketika kita punya rezeki, melihat anak gak punya sepatu dan lain sebagainya, apa salahnya kita bantu anak itu ya. Namun harapannya jangan sampai diberi iming-iming. Karena kalau pakai iming-iming, bahasa sini iming-iming ya, kalau itu motivasi lah, hadiah. Dia hanya akan melakukan hal itu karena ingin mendapatkan hadiah itu. Lanjut, hukuman dan penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi saya sudah menyampaikan di depan tentang jangka pendek dan jangka panjang tentang hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan seperti tadi yang saya sampaikan. Di kelas 30 siswa sing dapat umur telu bae wong telu bae. Jadi merusak hubungan dengan mereka. Bahkan biasanya tidak kita pungkiri kelas 1, 2, 3, kelas 1 sampai dengan kelas 6 biasanya mungkin tidak 3 besar ya, 5 besar, 10 besar ya, hanya anak-anak itu saja yang dapat perhatian khusus dari orang tua, biasanya lebih pandai dan biasanya malah bahkan mungkin ada yang pernah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dapat hadiah ukur bocah kuwi baik. Kasihan teman-teman yang lainnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Motivasi dari dalam diri intrinsik, nah ini yang sangat ditekankan dan diharapkan adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi mereka melakukan hal yang baik, positif, tidak berdasarkan mengharapkan imbalan atau sebuah reward. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini restitusi ini adalah apa? Restitusi adalah penanganan permasalahan kepada anak Bapak Ibu. Jadi menggunakan restitusi. Nanti di slide berikutnya akan dipelajari lebih dalam lagi bagaimana caranya. Restitusi, ciri-ciri restitusi untuk menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melatih ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi harapannya di sini ketika ada permasalahan di sekolah, menggunakan restitusi itu adalah cara yang paling baik. Lanjut. Yang ketiga, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir sama kalau dulu bahasanya adalah peraturan kelas. Ya, jadi diperbagus lagi bahasanya menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, menurut saya setelah mempelajari ini sangat penting membuat sebuah keyakinan kelas. Karena perbedaan antara keyakinan dan peraturan, kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Tapi kalau peraturan turun-temurun, hanya dibuat sepihak. Bahkan anak kurang begitu paham tentang aturan. Kenapa sih masuknya harus jam 7.30 atau jam 7? Kenapa sih kita harus memakai seragam merah putih kalau upacara dan lain sebagainya? Jadi itu karena dibuat menggunakan peraturan, bukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini pentingnya kita membuat sebuah keyakinan kelas, tujuannya untuk menanamkan disiplin positif pada anak dari dalam dirinya. Jadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Jadi tujuannya membuat keyakinan kelas kayak membuat peraturan kelas lah Bapak Ibu ya. Gawe peraturan kelas yang disepakati dari siswa dan guru sehingga nanti tujuannya kelas itu akan lebih kondusif. Lanjut. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Meminta pendapat siswa tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi itu langkah-langkahnya. Yang kedua, mencatat masukan siswa. Ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Ditinjau ulang apakah kalimat sudah menggunakan kalimat positif. Yang kelima, keyakinan kelas yang sudah disepakati dipasang pada dinding kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, kebetulan ini saya sudah menerapkan di kelas 2 dan 6-4 ya. Insya Allah sangat manfaat kalau kita mau melakukan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini yang pertama, caranya kita sampaikan kepada anak. Kenapa sih kita harus membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kita sampaikan ke anak tujuannya. Kemudian anak suruh menyampaikan pendapatnya. Apa sih kira-kira di kelas kita yang perlu ditingkatkan? Mungkin tidak boleh bermain bola di kelas, kalau berolahraga menggunakan kaos olahraga dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru memberikan keyakinan atau sebuah pemahaman yang masuk akal kepada anak agar anak dapat menjalankan keyakinan kelasnya. Kemudian anak suruh menyampaikan pendapatnya, semuanya ditulis menggunakan kertas seperti ini, ya. Ini kertas yang ada lemnya, nanti dilepas, ditempel ya, sebagai hiasan dinding dan sebagai bukti. Itu adalah usulan dari anak itu sendiri. Nah, ketika nanti anak itu melanggar kesepakatan atau berbuat yang salah dan lain sebagainya, kita sebagai guru lebih mudah Bapak Ibu untuk menekan apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati. Nah, jadi ini tujuannya membuat ini agar terhindar dari hukuman. Nanti ada contoh penyelesaian kasusnya. Kemudian setelah anak menuliskan pendapatnya, mereka bacakan di depan teman-temannya hasil dan pendapat dari anak tersebut. Kalau dari kelas 1-2 memang masih sedikit sulit Bapak Ibu, perlu pendampingan yang luar biasa. Namun saya yakin kalau 4, 5, 6, karena saya sudah membuat di kelas 6 akan lebih mudah. Biasanya kalau anak yang sudah lebih dewasa, mereka akan mengemukakan pendapat tentang apa yang mereka rasa pernah tertekan di sekolah. Mungkin dia sering diganggu sama temannya, jadi mereka akan menulis di kelas dilarang mengganggu sesama teman. Nah, itu misalnya ya. Jadi unek-unek yang mereka inginkan, apa yang kebebasan di sekolah yang mereka ingin rasakan, pasti akan anak itu sampaikan. Itu yang saya rasakan di kelas 6. Kemudian anak membacakan dan nanti disepakati sama teman-teman semuanya dan guru. Tugas kita adalah membimbingnya, mengarahkan ke kalimat yang tadi positif.
Kemudian hasilnya ditempel, boleh ditandatangani, kita rekap biar sebagai dokumentasi data kita dan kita berikan sebelum nanti ditempel, berikan ke kepala sekolah sebagai persetujuan. Bahasanya tadi dikaji lagi apakah sudah menggunakan bahasa positif apa belum, kita sampaikan ke kepala sekolah dan ditandatangani serta ditempel. Nah, ini adalah cara membuat dokumen. Ini adalah dokumentasi keyakinan kelas di kelas 2 Bapak Ibu, saya sudah membuatnya. Lanjut, 4 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebiasaan itu banyak ya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau dulu adalah sandang, pangan, papan kalau bahasa Jawanya ya. Itu adalah kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kalau kita terapkan di anak didik kita, biasanya anak didik kita itu banyak yang kasih sayangnya itu belum terpenuhi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu amati sekian banyak anak, ada yang ketika bertemu dengan gurunya nggak peduli, meluk-meluk ya, ada ya Bapak Ibu ya, mendekat, sering tanya, itu mungkin kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi Bapak Ibu ya. Mungkin di rumahnya sama neneknya, sama kakeknya, jarang ditimang-timang sama ayah dan bundanya. Jadi ketika di sekolah mereka akan meluapkan, ya, akan menunjukkan mereka adalah belum terpenuhinya kebutuhan kasih sayangnya. Nah itu biasanya anak-anak yang sering nempel-nempel gurunya. Ketika penguasaan kebutuhan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, penguasaan, nak sekolah anaknya ya mencapai sesuatu menjadi ya intinya ini penguasaan. Jadi anak-anak yang selalu ingin berkuasa di sekolah, nakali temannya dan lain sebagainya, itu karena kebutuhan dasar manusia tentang penguasaannya belum terpenuhi. Jadi ingin berkuasa terus, nakal terus. Seperti kita punya satu ya, anak yang super tadi memecahkan kaca Bapak Ibu. Ya luar biasa penyelesaiannya juga. Saya mencoba dengan Pak Kepala Hewage, mencoba saya manggilnya pun saya berusaha dengan senyuman Bapak Ibu. Saya panggil namanya Nikola Lasnem. Saya panggil ke kantor dengan senyuman, di sana pun belum saya tanya, masih saya buat anak itu biar tenang dulu, biar gak takut. Saya mencoba. Padahal itu sangat sulit bagi saya Bapak Ibu, karena saya memang karakter keras ya. Bukan nggak bisa lembut kayak Bapak Ibu guru yang lain. Jadi saya berusaha mencoba menerapkan apa yang pernah saya pelajari. Ya, di sini saya mencoba menerapkan. Saya panggil ke kantor, diskusi tanya jawab dengan Pak Kepala Sekolah juga, bersama-sama coba merubah pembiasaan kita. Kalau dulu saya melihat anak mata terus panggilnya sudah dengan ada yang sangat keras Bapak Ibu. Sini, apa maksudmu? Sini, masuk. Tarik ke kantor dan saya kasih marah-marah dan lain sebagainya. Bahkan saya intimidasi Bapak Ibu. Saya takut-takuti. Tujuan saya adalah biar tidak mengulangi lagi. Tapi apa yang terjadi? Saya yakin anak yang pernah saya bentak, anak yang pernah saya takuti, dia akan tertanam dalam hatinya sampai tua. Untung jane tua ketemu nang dalam ora balang murid ya. Padahal biasanya Bapak guru olahraga aduh. Pusingnya Pak Menteri ya. Kalau ada masalah di sekolah pusing. Tahu-tahu anaknya dikerasi, orang tuanya nggak terima, datang ke sekolah, yang dicari siapa? Guru olahraganya lagi, aduh. Nggak apa-apa ya. Bismillah, setelah kita mempelajari ini, semoga itu tidak terjadi. Amin. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah ini biasanya di kelas itu kalau anak yang belum terpenuhi kebebasannya, mereka ingin belajar di luar, mereka ingin belajar menggunakan LCD seperti kelas sebelah, ya. Jadi kebebasan mereka belum terpenuhi sehingga mereka ketika Pak Guru jelaskan kadang-kadang ramai sendiri, usil sendiri di belakang itu karena kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi sama pembelajaran harapannya juga bagaimana cara kita memberikan materi kepada anak yang menyenangkan agar anak itu dalam mengikuti pembelajarannya juga merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Lanjut. Yang selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda,
tempat Anda menyimpan gambaran dari semua yang Anda inginkan. Berisi orang-orang hal yang terbaik dalam hidup Anda akan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dunia berkualitas itu dunia bayangkan. Kita membayangkan nanti harapan saya, anak didik saya akan menjadi seperti ini ya. Siswa juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas anak. Jadi harapannya kita menuntun cita-cita anak. Lanjut. Sampai ke nomor 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, di posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu bagaimana kita menangani sebuah permasalahan kepada anak Bapak Ibu. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Ya, posisi bagaimana kita mensikapi permasalahan yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal yang tentunya nanti akan menyakiti fisik anak dan juga psikis anak Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa memberikan hukuman diharapkan tidak digunakan karena akan merusak mental anak dan lain sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan. Biasanya penghukum mengatakan, patuhi aturan saya atau awas. Terus, kamu selalu saja salah. Nah itu biasanya yang digunakan, kata-kata yang digunakan oleh penghukum. Nah, di sini saya punya video. Nah, posisi penghukum. Nah, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Pak Imam nanti dibantu ngetik. Nah, ini posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah bagaimana contoh posisi sebagai penghukum Bapak Ibu. Kira-kira kita pernah melakukan seperti itu apa kita Bapak Ibu? Pernah, bahkan sering ya, sering. Mami guru olahraganya Mami ya, seringnya ya. Push up 5 kali, masih ngelak tambah 10 kali. Ya, biasanya seperti itu saya ya. Saya mengabarkan saya saja. Nah, itu adalah contoh posisi sebagai penghukum Bapak Ibu, diharapkan tidak dilakukan kepada anak. Karena posisi penghukum biasanya tidak menanyakan keyakinan kelas ya. Terus jarang juga menanyakan alasan. Nah, itu kenapa penghukum tidak diharapkan tidak digunakan. Nah, kita kembali ke hal pemikiran apa yang pernah terjadi dan apa yang terjadi di sekeliling kita Bapak Ibu. Terutama yang sini, mungkin sekolah lain berbeda ya. Ketika upacara bendera yang tidak pakai seragam suruh berbaris sendiri di depan, itu termasuk penghukum atau bukan Bapak Ibu? Penghukum, iya, penghukum karena membedakan ya. Jadi tidak pakai atribut lengkap suruh baris di situ, itu adalah penghukum. Padahal penghukum harapannya tidak digunakan. Tapi saya juga memahami dan tahu bahwa itu adalah tujuannya untuk mendisiplinkan anak biar besok menggunakan topi, ya. Tapi menurut kaca penglihatan saya, ketika anak itu yang dihukum punya mental yang berbeda dengan temannya atau dasarnya manusia super,
anak yang unik memiliki keunikannya masing-masing katanya kan anak. Nah itu mereka kalau dihukum ke depan nggak bakal jerah. Ada yang nggak jerah hanya mengukur guyonan, jamilan, malah ketoni cari perhatian banget. Tapi ada juga loh Bapak Ibu, anak yang kalau saya lihat ada muka penyesalan, muka malu di depan. Nah itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Mental-mental sing sedang, jangan sampai kita membunuh mental yang akan berkembang. Anak itu dihukum sendiri di depan, meskipun sama temannya, mereka akan malu sama temannya, akan takut. Nah itu harapannya tidak dilakukan menghukum semacam itu. Nah bagaimana biar kita tidak menghukum seperti tadi yang di atas sudah saya sampaikan, membuat sebuah keyakinan kelas. Di situ bisa dimasukkan bahwa ketika mengikuti upacara diharapkan anak menggunakan atribut lengkap. Nah bagaimana kalau anak itu ketika hadir tidak memakai atribut lengkap Bapak Ibu, apakah kita perlu panjat di depan? Kasihan yang mentalnya sedang-sedang. Ya, mungkin ada tindakannya nanti setelah upacara dipanggil, ditanya keyakinannya apa yang sudah kita yakini bersama. Nah, dan apa alasannya kenapa tidak pakai topi? Nah, sedikit contoh kemarin tanggal 10 November upacara apa ya Bapak Ibu ya? Memperingati Sumpah Pemuda ya? Oh, Hari Pahlawan, maaf, Hari Pahlawan. Tanggal 10 November memperingati Hari Pahlawan. Di situ ada sebuah kejadian 4 anak di sini tidak ikut upacara. Saya tahu dari awal, tapi saya diam dulu. Ya, mereka di dalam kelas bersembunyi. Datangnya pun saya tahu mengendap-endap, masuk ke kelas sembunyi, biar dulu. Ya. Nah, setelah selesai upacara saya datangi dan saya panggil ke kantor. Saya tanya alasannya. Ternyata mereka yang dua memiliki alasan yang sangat mendasar dan tidak pantas kalau saya seorang guru menghukum. Seandainya itu anak saya saja, ketika dihukum saya akan merasa tidak rela Bapak Ibu. Ya, kenapa? Saya panggil yang dua alasannya masuk akal karena kuota orang tuanya habis, datang ke sekolah sudah memakai baju merah putih, ketemu sama temannya bercerita, berangkatnya sudah kasih bercerita temannya bawa pramuka karena nanti sore ada ekstra pramuka. Nah kebetulan anak itu tidak membawa baju, jadi mereka berdua lari sampai jurang jero Bapak Ibu. Lari ambil pramuka, kembali lagi ke sini sudah mulai upacara. Dia mengendap-endap masuk ke kelas karena mau gabung, takut nanti dihukum. Nah setelah saya panggil kan saya jadi tahu alasannya. Oh alasannya masuk akal. Bagaimana meyakinkan anak-anak? Apakah mau diulangi? Tidak. Bagaimana caranya? Nanti anak itu akan mengingat-ingat apa pesan dari Pak Guru-guru. Dan alasannya karena orang tuanya tidak punya kuota, jadi pemberitahuan WA di grup tidak sampai informasinya kepada orang tua. Kasihan sekali. Mereka pulang dengan lari-lari tergesa-gesa hanya karena ingin ambil baju pramuka untuk mengikuti ekstra. Sampai sekolah misalnya langsung kita suruh berdiri sendiri, suruh dihukum lari keliling lapangan. Meskipun itu tidak tepat ya, sebagai orang tua pun tak akan rela anak kita diperlakukan seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan yang dua memang sama ya, punya alasan cuma ya sedikit kurang masuk akal karena anak itu belum mengerjakan PR. Jadi yang lain upacara tetap di kelas mengerjakan PR, takut nanti dihukum sama gurunya. Kelas 5 muridnya pakai biro Pak. Lanjut. Yang kedua membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Berusaha lembut, bersuara lembut, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan tidak percaya diri. Biasanya dia akan berkata, berapa kali coba ibu harus bilang sama kamu? Karena kamu ibu jadi dimarahi kepala sekolah atau dimarahi atasan. Biasanya berkata seperti itu. Lanjut, minta dibantu pakai ban di klik tengahnya. Ya, terima kasih. Ini contohnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, bisa dipahami ya Ibu ya. Itu membuat anak menjadi sangat menyesal dan merasa bersalah. Harapannya tidak dilakukan. Lanjut. Yang ketiga sebagai teman, ini indah Bapak Ibu. Posisi ini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Biasanya guru berkata, ayolah demi ibu. Ayo ingat bantuan ibu kemarin. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Berikut ini contoh videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, indah sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa menjadi posisi sebagai teman di posisi kontrol ini, ya, anak itu tidak akan tertekan dan tidak takut. Lanjut, yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi. Berikut ini contoh video sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu adalah contoh sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini besok harapannya tidak ada pertanyaan lagi, apa aturan sekolah, apa aturan kelas. Nah, harapannya nanti pertanyaannya berbeda menjadi apa keyakinan kita, apa kesepakatan kita, apa yang sudah kita sepakati. Sesuai dengan tadi adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Lanjut. Yang kelima sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu, kita sebagai guru bisa menjadi manajer di kelas. Posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya mereka berkata, apa yang kita yakini, kembali ke tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, mendampingi anak, menuntun anak untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas apa yang anak lakukan.
itu sebagai manajer. Berikut ini contoh videonya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Memang contohnya dari anak SMA, mungkin akan lebih mudah ya, tapi nanti ada contoh penyelesaian kasus yang saya buat di sini untuk anak SD. Nah, dari sekian video, kira-kira kita seringnya menjadi posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai penghukum? Nah, sebagai apa Bu Siti? Penghukum ya. Ya kita akui saja karena memang harapan kita dengan menghukum bisa mendisiplinkan anak. Tapi insya Allah nanti bareng-bareng berusaha. Setelah sudah mempelajari modul ini, mari kita terapkan. Sesulit apapun, jika kita saling berkolaborasi kerjasama yang baik antar teman guru, saya yakin bisa mewujudkan kurikulum merdeka ini dengan baik. Ya, tujuannya adalah yang berpihak kepada siswa. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya pertanyakan sebagai penghukum katanya. Yang keenam terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, tujuan dari penyelesaian kasus ini dan tujuan dari membuat sebuah keyakinan kelas, di samping untuk mendisiplinkan anak, juga melatih anak untuk tidak berbohong sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita sering menghukum anak, kita panggil anak punya salah ke kantor saja sudah, saya yakin karena saya juga pernah jadi murid Bapak Ibu. Dalam benak murid itu sudah mempersiapkan kata-kata untuk membohongi gurunya agar terhindar dari hukuman. Tapi ketika kita penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi sebagai teman, sebagai manajer, saya yakin anak itu tidak akan takut untuk berkata jujur. Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi ya, validasi tindakan dan yang seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, bagaimana contoh video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi? Yang tadi adalah validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas,
menanyakan keyakinan itu kesepakatan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus menanyakan alasannya anak kenapa melakukan itu, ya. Mungkin dia punya alasan yang masuk akal seperti yang kemarin saya alami, ya. Tapi karena ini eranya nanti era perubahan dari biasa menghukum ke tidak menghukum, mungkin akan ada kendala anak itu masih bohong. Tapi kalau kita panggil anak itu dengan senyuman, ya, sepahit apapun permasalahan kita mencoba untuk senyum dengan anak. Saya juga berat ya Bapak Ibu, kita intinya belajar bersama, bukan saya menggurui, belajar bersama, saling mengingatkan, berkolaborasi, tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan yang ada di lingkungan kita. Nah, berikut ini saya sudah menerapkan membuat penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Kebetulan juga tugas di modul ini Bapak Ibu untuk membuat, karena ini berakhir jadi sebuah settingan. Coba Pak Imam minta diklik. Kasus 1, siswa telah hadir. Kita nanti di jam istirahat kamu temui Pak Guru di kantor ya. Ya, sekarang melanjutkan mengikuti pembelajaran ya. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Vita. Silakan duduk Mbak Vita. Gimana kabarnya hari ini Mbak Vita? Baik? Iya, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Mbak Vita tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Kenapa? Iya, karena Mbak Vita pagi tadi berangkat ke sekolah tidak tepat waktu. Pak Guru boleh tahu kenapa? Kenapa? Kenapa bisa tidurnya malam-malam Mbak Vita? Bermain handphone, jadi asik bermain handphone sampai tidak tahu waktunya sudah dari tidur begitu. Ya, Mbak Vita tadi sudah berangkat bisa tepat waktu, itu merupakan sebuah pelanggaran melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya Mbak Vita ya. Iya, melakukan sebuah kesalahan adalah hal yang lumrah. Pak Guru dulu waktu sekolah juga pernah datang ke sekolah terlambat ya. Namun Pak Guru tetap ingin memperbaiki hal yang tidak baik biar lebih baik. Nah, Mbak Vita kira-kira setelah tadi terlambat besok akan diulangi lagi apa tidak? Tidak. Nah, bagaimana cara Mbak Vita untuk memperbaiki kesalahan Mbak Vita? Ya, terus? Iya, Mbak Vita akan memperbaiki dengan cara tidak bermain handphone terlalu malam, terus mau membunyikan alarm biar bangunnya tidak kesiangan. Tidak, misalkan besok jangan diulangi lagi, terlambat datang tepat waktu gitu ya. Iya, terima kasih. Untuk Pak Guru tunggu besok pagi, misalkan tidak terlambat pagi. Sekarang sudah jamnya istirahat, silakan kamu bermain bersama teman. Ya, itu adalah contoh penyelesaian kasus ketika anak terlambat. Jadi tidak serta-merta langsung dihukum di kelas Bapak Ibu. Nanti banyak hal yang dirugikan ketika anak terlambat langsung dihukum di kelas. Yang pertama, yang bersangkutan yang terlambat juga nanti mentalnya akan takut dan lain sebagainya. Di samping itu juga mengganggu atau mengurangi waktu hak anak untuk belajar berikutnya. Jadi tetap dipersilakan mengikuti jam istirahat kita bina. Nah, seperti itu caranya penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Jadi memberikan sebuah keyakinan sama anak, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara ini anak tidak akan takut dan harapannya tidak mengulangi lagi. Nah, yang berikutnya kasus 2, siswa bermain bola di kelas. Ini juga hasil karya saya dalam tugas sebelum ini.
Mas Gibran, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Mas Gibran tahu kenapa Pak Guru panggil ke kantor sini? Kenapa? Karena bermain bola di kelas tadi itu ya Pak Guru ya, sedang bermain bola di kelas. Kalau boleh tahu apa alasan Mas Gibran bermain bola di kelas? Terima kasih. Jangan kamu kepengen bermain sepak bola, iya ya. Jadi permainan sepak bola juga bagus ya, Bral. Gak apa-apa bermain sepak bola, tapi baiknya kalau bermain sepak bola itu di mana? Di lapangan, bukan di kelas ya. Nah, kemarin kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Di antaranya di situ ada yang tahu. Kamu tahu salah satunya apa? Kamu melanggar keyakinan kelas apa? Tidak boleh bermain bola di kelas. Kamu sadari itu ya? Iya, namanya manusia membuat sebuah kesalahan adalah hal yang lumrah ya Bral ya. Namun bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan kita biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Mas Gibran, kenapa dalam kesepakatan kelas tidak boleh bermain bola di kelas? Kenapa sih? Dia mengganggu teman yang sedang istirahat dan belajar. Terus ada lagi? Bisa mengotori kelas. Nah, dari Mas Gibran ini tadi sudah melanggar kesepakatan kelas. Hal apa yang akan Mas Gibran lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mas Gibran? Bisa mengulangi lagi bermain di kelas, terus minta maaf sama temannya, ya terus dia membersihkan tembok yang bersama bola. Terima kasih Mas Gibran. Silakan kamu lakukan apa yang untuk memperbaiki kesalahan kamu. Silakan dibersihkan menggunakan lap. Nah, itu adalah contoh penjelasan kasus menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini penyampaiannya dengan senyum, ya, tidak mengerikan, tidak menakutkan, karena ini adalah sebuah acting contoh. Tapi harapan saya bisa menerapkan dengan seperti apa yang saya buat dalam video Bapak Ibu. Dan saya juga berharap teman-teman semuanya nanti belajar bersama bisa melakukan hal itu ketika penyelesaian permasalahan, tidak mudah emosi ya. Berikutnya berikutnya selesai, terima kasih. Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang belum dapat dipahami atau mau bertanya atau memberikan masukan kepada saya agar nanti ke depan saya bisa lebih baik lagi. Saya persilakan waktu kepada Bapak Ibu semuanya untuk bertanya atau memberikan masukan buat saya agar ke depannya lebih baik lagi. Saya serahkan kepada Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya atau ya Pak Mudir. Terima kasih Pak Mudir. Ya, monggo. Terima kasih kepada Pak Bajio yang tadi sudah memaparkan aksi nyata pembebasan modul 1.4 budaya positif. Presentasinya sudah sangat bagus, menginspirasi saya, dan saya menjadi tambah ilmu baru. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bajio karena saya di sini diundang, dan tadi pemaparannya sangat jelas, padat, singkat, dan menambah ilmu baru kepada saya yang tadi saya tidak tahu, menjadi tahu. Dan insya Allah saya akan tanamkan di SD saya. Tapi saya ingin bertanya Pak Bajio. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan budaya positif yang efektif di lingkungan sekolah? Saya ulang lagi, bagaimana penerapan budaya positif yang efektif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Pak Mudir, luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih. Bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah yang efektif ya Pak Mudir ya? Yang dimaksud mungkin tujuannya karena budaya kita seperti ini, bagaimana cara merubahnya menjadi sebuah budaya yang positif menurut
kurikulum merdeka. Nah, bagaimana caranya yang efektif Pak Mudir? Yang pertama seperti tadi yang saya sampaikan, kita membuat sebuah kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa. Yang kedua, tidak kalah pentingnya lagi kerjasama Pak Mudir, kerjasama antar guru, menjalin hubungan yang baik, saling mengisi, saling membantu, saling menginspirasi, berkolaborasi tentunya. Nah, itu adalah kunci utama untuk menyukseskan tujuan dari pendidikan, yaitu budaya positif diantaranya. Jadi penekanannya hanya yaitu yang intinya harus ada kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, guru sesama guru saling membantu, saling mendukung, guru dengan wali siswa, guru dengan siswa. Intinya adalah kolaborasi dan menjalin hubungan yang baik. Begitu Pak Mudir. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Monggo yang lain, mungkin ada yang lain mau bertanya. Pak Edi mau memberi masukan atau yang lainnya, monggo saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terutama untuk Pak Parjo ini yang sudah mempresentasikan tentang pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, tadi Panjenengan sudah memaparkan panjang lebar tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini sangat bagus sekali. Ya, memang memotivasi sekali, terutama untuk diri saya untuk kedepannya dalam hal penanaman budaya positif di sekolah, terutama dalam penanganan tentang siswa yang mempunyai karakter unik-unik, Pak. Nah, ini saya kadang mengalami kesulitan loh, Pak. Ada anak yang kalau saat pembelajaran ini kadang sering nyerokeh mengeluarkan suara yang saya rasa ini yang mengganggu untuk saya. Ya, berkali-kali saya menegur ini. Nah, ini tetap masih saja. Ini kira-kira untuk dalam penanganan kasus ini, kira-kira menurut materi yang sudah Anda pelajari di modul 1.4 ini kurang lebih bagaimana untuk yang bisa membantu saya untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dan asli, Pak, ya. Pertanyaan bukan settingan. Saya saja geragap ini ada pertanyaan seperti ini geragap, ya. Terima kasih Pak Edi, sesuai dengan modul pembelajaran yang saya alami dan seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin itu adalah salah satu anak yang kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi, Pak. Salah satunya adalah kebutuhan kasih sayang. Itu yang pertama dimungkinkan terjadi. Yang kedua, anak yang sedang diajar sering mengucap kata-kata yang nyeleneh, biasanya itu hanya untuk mencari perhatian, Pak Edi. Jadi mencari perhatian dari temannya biar yang lain tertawa dan lain sebagainya. Dan ada kemungkinan juga pembelajarannya Pak Edi itu masih perlu bagaimana caranya biar anak itu termotivasi untuk belajar. Salah satu contohnya bisa Pak Edi menggunakan media pembelajaran elektronik. Kita coba Pak Edi, ya. Karena keunikan anak itu berbeda-beda Pak Edi, ya. Jadi mungkin anak itu apa salahnya kita mencoba Pak Edi? Mencoba pembelajaran menggunakan media elektronik seperti LCD seperti ini, bagaimana kita amati anak itu, apakah masih bersuara seperti yang sebelumnya. Kalau memang ketika kita pembelajaran menggunakan LCD seperti ini anak kok bisa tenang diam, berarti itulah kebutuhan siswa tersebut. Mereka butuh kesenangan pembelajaran yang mereka senangi Pak Edi. Mungkin mereka senang kalau melihat layar di depan ada video pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau anak itu tenang, berarti itulah kebutuhan siswa, ya. Karena dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini, modul selanjutnya yang sedang saya pelajari adalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengelompokkan sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan bakat minat anak, dan sesuai dengan keinginan anak. Di situ menggambarkan misalnya kita kelas atas Pak 5, Pak Edi kelas 5 ya Pak ya. Misalnya pembelajaran bahasa Indonesia mengarang. Nah,
Mengarang itu tidak perlu kita tetapkan temanya harus ini. Padahal misalnya temanya lingkungan, padahal anak itu tidak suka dengan lingkungan. Anak itu akan membuatnya asal-asalan Pak Edi. Tapi ketika kita bebaskan, silakan yang suka kegiatan olahraga, silakan mengarang tentang kegiatan berolahraga. Yang suka naik gunung, ya, misalnya sering naik gunung dan lain sebagainya, silakan mengekspresikan dirinya mengarang tentang pemandangan, tentang gunung dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Edi, mungkin dengan penerapan media pembelajaran yang bervariasi Pak Edi maksudnya kita belajar bersama. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Monggo yang lain ada yang mau memberi masukan atau tanya lagi, saya persilakan. Oh ya, Pak Tohari, monggo Pak. Terima kasih Pak Tohari. Iya, biar komit, nggak apa-apa Pak Edi. Kita sharing di sini. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, akan saya lemparkan ke Pak Kepala Sekolah Pak untuk membantu menjawab. Monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami di sini akan menanyakan tentang pemberian hadiah. Yang tadi disampaikan tidak efektif atau bahkan menyakiti teman yang lain. Nah, itu sebagai gantinya agar anak tetap mendapat penghargaan, mendapatkan reward. Nah, itu mungkin bisa dengan diganti yang lain. Nah, kira-kira untuk mengganti itu agar anak tetap semangat dalam belajarnya, kira-kira itu apa ya? Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Edi. Dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan itu tidak dilakukan. Meskipun itu sudah membudaya ke kita semuanya, tidak hanya sekolah kita Pak Tohari. Saya yakin hampir semua sekolah di kecamatan saya membudayakan hal itu. Apresiasi, hadiah, dan menurut pembelajaran kurikulum Merdeka ini itu sudah melalui penelitian. Jadi itu hal yang tidak efektif, bahkan menghukum temannya yang tidak dapat hadiah. Nah, bagaimana caranya biar anak tetap semangat begitu ya? Biar tetap semangat tanpa harus diberikan hadiah. Karena pemberian hadiah itu tadi yang sudah saya sampaikan menghukum, terus menghambat kreativitas anak dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru, tugas kita adalah pendidik, menuntun anak bagaimana anak bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri, intrinsik ya, dari dalam sendirinya. Mungkin bisa dengan cara memberikan pemahaman, semangat, memberikan pengertian kepada anak. Contohnya misalnya tadi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif, menanamkan membuang sampah tidak sembarangan seperti tadi, bukti nyata disampaikan kepada anak. Belajar biar di sekolah biar rajin belajar, semangat belajar. Bagaimana kita memberi motivasi? Nah, itu adalah bagian dari tugas kita sebagai seorang guru, memberikan motivasi kepada anak didik kita agar mereka berbuat yang lebih baik lagi tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah, begitu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan sebuah keyakinan diri kepada anak agar anak itu memiliki keyakinan diri bahwa saya meyakini saya harus belajar yang giat biar saya pintar, biar saya tidak tertinggal. Jadi motivasi itu tertanam pada diri anak, saya harus belajar. Karena dengan saya belajar membaca, saya bisa membaca. Nanti ketika saya ke kota melihat pelang petunjuk, saya tidak akan tersesat. Nah, kita bisa menyisipkan, memberikan arahan hal-hal yang masuk akal kepada anak tersebut. Ada lagi, mungkin kita bisa memberikan semangat motivasi anak belajar. Ya, sekarang zamannya HP. Jangan sampai saya nanti nggak bisa baca, teman saya WA mau ngasih saya uang, mau ngasih saya sesuatu. Jangan sampai saya tidak tahu karena saya tidak bisa membaca. Nah, harapannya ada motivasi intrinsik dari anak, dari dalam dirinya, bahwa anak meyakini bahwa belajar adalah kebutuhan saya sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Belajar membaca, menulis tentang pengetahuan luar itu adalah sebuah kebutuhan saya. Nah, tugas guru meyakinkan dengan cara-cara yang
nyata dan masuk akal pada anak didik. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Kohari. Terima kasih sekali. Mungkin karena waktunya sudah terlalu sore, apa masih ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, saya atas nama pribadi mengucapkan banyak sekali terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang kerso nyelakan waktu di tengah-tengah kesibukan panjenengan mau menghadiri aksi nyata tugas bagian dari calon guru penggerak saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas apa-apa Bapak Ibu. Semoga amal baik Bapak Ibu mempermudah segala keinginan dan dimudahkan segala urusan Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih. Segala salah, segala kekurangan, baik tutur kata, sikap yang selama ini dari tadi saya sampaikan di depan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tidak lupa kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Ujo, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah diizinkannya saya melaksanakan aksi nyata ini. Sedikit pesan dari saya sebagai penutup, sebagai guru harus memiliki 3 B Bapak Ibu. B yang pertama adalah belajar. Kita jangan berhenti untuk belajar agar kita tetap tahu dengan pengetahuan yang baru. Yang B kedua adalah yang satu belajar, B kedua adalah berkarya, dan B yang terakhir adalah berbagi. Jadi harapannya 3 B itu ada melekat pada kita. Belajar, berkarya, dan berbagi. Terima kasih, segala salam mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Parcio yang telah memaparkan aksi nyatanya. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata pengibasan modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.